Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Kabar seputar peluang P3K diangkat menjadi PNS masih sering dipertanyakan oleh berbagai kalangan, khususnya kalangan honorer itu sendiri. Pertanyaan itu muncul usai pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer dan merekrut ASN P3K yang rencananya akan dibuka pada minggu ketiga September tahun 2022. Nah, P3K sendiri adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Layaknya PNS, keduanya sama-sama berstatus ASN atau aparatur sipil negara. Nah, apa bedanya? PNS diangkat secara tetap oleh pemerintah untuk menduduki jabatan pemerintahan hingga memasuki usia pensiun. Sementara P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Tenaga P3K dikontrak paling rendah 1 tahun dan paling tinggi 5 tahun. Tetapi, P3K dapat diperpanjang jika memenuhi target hingga memasuki masa pensiun pada usia 58 tahun. Lantas, apakah bisa P3K diangkat menjadi PNS? Jawabannya ialah tidak. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 16, di mana setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K. Persyaratan untuk menjadi P3K yakni 1. Umur paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 2. Tak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nomor 3, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS atau pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nomor 4, tidak jadi anggota atau partai politik atau terlibat politik praktis. Nomor 5, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nomor 6, mempunyai kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Nomor 7, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
Nah, demikian persyaratan P3K sesuai PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Pasal 29 menyebutkan calon P3K yang akan diangkat tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil atau PNS, prajurit tentara nasional atau TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau polisi. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk diklik like, komen, dan juga subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan update terbaru dari channel Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.